Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wijayanti. Di sini saya akan memberikan kuliah, kuliah kuliner dietetik dengan materi bumbu. Oke, yang pertama, bumbu dan rempah. Apakah apa itu bumbu dan apa itu rempah? Apakah bumbu dan rempah itu adalah hal yang sama atau yang berbeda ya? Karena sering kita kan menganggap bumbu itu adalah rempah dan rempah itu ada bumbu. Nah, apakah itu hal yang tepat? Ataukah bumbu dan rempah ini adalah sesuatu hal yang berbeda? Mari kita. Jadi untuk pengertiannya sendiri ya, bumbu sendiri itu merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyebab, penyedap, dan pembangkit selera makan. Sementara untuk rempah sendiri merupakan bumbu-bumbu yang telah mengalami proses pengeringan. Nah, jadi di sini kita dapat disimpulkan ya bahwa eh, rempah itu adalah bumbu yang dikeringkan. Sementara bumbu itu bukan berarti rempah. Jadi semua rempah adalah bumbu dan tidak semua bumbu itu rempah. Seperti itu ya. Nah, untuk bumbu sendiri itu berarti tanaman aromatik yang masih segar. Jadi belum mengalami proses pengeringan, proses pengeringan lebih lanjut. Sementara untuk rempah sendiri itu sudah merupakan bumbu yang sudah mengalami proses pengeringan. Seperti itu ya. Kemudian untuk fungsi bumbu sendiri. Sudah jelas ya sepertinya bahwa fungsi bumbu itu adalah sebagai peningkat atau penambah cita rasa. Jadi dia memiliki fungsi untuk memberikan rasa, aroma, dan warna pada makanan. Karena pada bumbu kan memiliki kandungan-kandungan zat atau senyawa, senyawa volatil, kemudian ada juga senyawa zat warna pada bumbu sehingga dapat memberikan aroma dan juga warna pada makanan. Kemudian fungsi bumbu yang selanjutnya adalah meningkatkan selera makan. Sudah jelas ya, karena bumbu kan mengandung dapat meningkatkan rasa. Sudah itu akan meningkatkan selera makan karena dapat meningkatkan memunculkan harmonisasi antara makanan dan juga bumbunya tersebut. Kemudian menghasilkan hidangan yang bernilai gizi. Ya, karena bumbu sendiri kan tidak hanya bahan makanan yang hanya menambahkan rasa ya, tapi juga mengandung zat-zat gizi yang bermanfaat, terutama antioksidannya ya, yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai gizi pada makanan. Bahkan beberapa bumbu juga berfungsi sebagai bahan pengawet makanan, seperti asam, asam jawa, kemudian jeruk nipis, gula, dan kunyit. Untuk asam dan jeruk nipis sendiri sudah tentu karena sifatnya yang asam sehingga dapat menurunkan pH, di mana pH yang rendah ini dapat membuat aktivitas dari bakteri itu sulit untuk tumbuh dan berkembang. Begitupun juga dengan gula ya, jadi akan menurunkan AOE atau aktivitas air sehingga aktivitas dari mikroba itu juga akan. Nah, untuk kualitas bumbu dan rempah yang baik itu yang seperti apa sih? Yang sudah pasti yang utuh. Karena bumbu yang masih utuh itu sudah pasti akan minim terjadi kontaminasi ya dari lemak. Dan juga tidak cepat busuk karena teroksidasi. Kemudian adalah bumbu yang bersih dan tidak ada serangan hamanya. Jadi masih benar. Dan tidak ada jamurnya. Jadi masih segar bumbunya. Kemudian aromanya, aroma bumbu dan rempah. Masih aroma aslinya, belum menunjukkan ada perubahan kualitas pada bumbu dan rempah. Kemudian rempahnya tidak mengandung kutu atau kotoran. Ya, eh, itu tadi hubungannya dengan serangan hama ya, hama dan ya hama. Kemudian yang dipilih adalah bumbu yang tidak busuk, sudah pasti ya, masih segar. Saja ada penggolongan bumbu. Jadi ada bumbu segar, bumbu buatan, dan juga bumbu kering. Bumbu segar itu yang masih bumbu ya. Untuk bumbu kering berarti bisa disebut juga sebagai rempah. Untuk bumbu buatan yaitu bumbu yang sudah instan. Jadi tinggal dimasak, tidak perlu dilakukan pengolahan lagi.
Nah, untuk bumbu segar sendiri sumbernya tuh ada dari akar, batang, daun, umbi, dan buah. Untuk akar, contohnya tuh ada jahe, lengkuas, kunyit, kencur, seperti itu ya. Jadi dari bahan makanan yang bersumber dari akar. Untuk batang ada serai, jadi yang masih segar ya, yang belum mengalami proses pengeringan. Untuk daun tuh ada daun bawang, daun salam, daun pandan. Untuk umbi ada bawang merah, bawang putih, dan bawang-bawangan yang lain. Untuk buahnya ada buah dari cabai kan dari buah ya. Cabai, juga ada jeruk limau, asam jawa. Itu contoh bumbu segar yang dari bagian-bagian tumbuhannya. Yang selanjutnya ini ya yang dari rasa segar, ada jahe, kunyit, kencur, ya, kuas, jahe, bawang kunci. Ini masih segar ya, belum mengalami proses pengeringan. Untuk bumbu-bumbu segar di umbi, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya. Kemudian bumbu segar batang ada serai. Untuk bumbu daun segar ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, daun bawang, daun pandang, daun mint, dan daun kucai. Dan juga daun seledri, daun ketumbar, dan peterseli ya yang sering tertukar-tukar. Kemudian bumbu segar juga ada jeruk-jerukan, jeruk nipis, jeruk purut, jeruk limau. Kemudian ada juga cabai dan juga asam jawa. Kemudian untuk rempah atau bumbu kering dibagi menjadi dua ya. Ada herbs dan juga spices. Untuk herbs sendiri merupakan rempah yang berasal dari daun dan bunga. Jadi rempah yang berasal dari daun bunga itu disebut herbs. Sementara kalau rempah yang berasal dari biji, badan, batang, dan juga buah itu disebut sebagai spices. Contohnya apa? Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini rempah daun, ada bay leaf, basil, oregano, rosemary, thyme, tarragon. Ini semua sudah dikeringkan. Untuk dari bunganya ada bunga cengkeh, bunga lawang. Untuk biji ada lada, tumbar, pala, jintan, kemiri, adas. Nah ini tuh sudah dikeringkan semua ya karena rempah. Untuk batang ada dari kayu manis. Kemudian untuk buah ada kapulaga dan juga keluak. Oke, tujuan pengeringan bumbu. Jadi bumbu seperti rempah itu kan dikeringkan ya. Tujuannya itu sebenarnya untuk apa? Tentu ya untuk mengawetkan, untuk memperlama daya simpannya. Nah, itu dapat semakin tahan lama karena apa? Karena dapat menghentikan aktivitas enzim. Jadi pada bumbu yang telah dikeringkan itu aktivitas enzimnya akan menurun karena airnya sudah berkurang. Nah, itu akan menghentikan aktivitas enzim. Kemudian mencegah tumbuhnya bakteri pembusukan. Ya karena itu ya, karena airnya tadi sudah rendah. Jadi bakteri pembusukannya semakin minim untuk dapat tumbuh. Jadi dapat disimpan lebih lama. Kemudian juga dapat mengurangi volume, jadi lebih ringkas untuk dibawa kemana-mana, untuk didistribusikan. Jadi disimpannya lebih mudah, dan untuk diangkutnya juga lebih mudah, lebih ringan juga. Untuk cara pengeringan bumbu, ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan udara kering panas, dia menggunakan uap air, dan buang hampa udara itu dengan dikapung, ya. Kemudian pemanasan langsung, dikeringkan, dijemur, atau bisa juga dengan pembekuan atau freeze drying. Tapi biayanya lebih mahal dengan freeze drying. Karena memang tidak mengurangi kualitas dari bumbunya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi proses pengeringan. Suhu ya, semakin tinggi suhunya, proses pengeringannya semakin cepat ya. Tapi harus diperhatikan juga beberapa zat yang ada di bumbu. Sudah pasti jika terlalu tinggi, ada beberapa zat yang mungkin tidak tahan terhadap pemanasan. Kelembaban udara. Semakin rendah kelembaban udaranya, maka semakin cepat proses pengeringannya. Karena kandungan air di udaranya semakin rendah. Kecepatan udara, kemudian ada waktu pengeringan. Semakin lama waktu pengeringannya, semakin proses pengeringannya semakin cepat ya. Kalau dikering, tapi juga tergantung dengan suhunya. Jadi saling mempengaruhi. Kemudian bahan yang digunakan, semakin bahan itu mengandung air, maka waktu yang diperlukan untuk dikeringkan juga semakin lama.
Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengeringan bumbu. Yang pertama, pemilihan bahan. Jadi, yang pertama ada jenisnya. Harus dipastikan jenis dari bumbu yang akan dikeringkan itu sejenis. Jadi, saat pengeringan tidak ada yang misalkan ada bahan satu. Jadi ada dua jenis bahan yang dikeringkan di bersamaan. Nah, di mana bahan yang A ini memiliki kandungan air lebih banyak daripada bahan yang B. Nah, sudah tentu saat dikeringkan, yang A ini keringnya akan lebih lama daripada yang B. Saat yang A belum kering, yang B sudah kering. Saat yang A kering, yang B sudah gosong. Jadi memang harus memperhatikan jenis dari bahannya. Jadi harus seragam. Kesegarannya, masakan dan kebutuhan bahannya juga, kemudian bentuk dan ukuran potongan bahannya untuk meminimalisir terjadinya waktu pengeringan yang berbeda. Jadi keringnya semakin tebal kan semakin lama ya pengeringannya. Jadi diminimalisir untuk terjadinya gosongan. Kemudian perlakuan pendahuluan dalam pengeringan. Di pembensinan dan sulfuring. Ini untuk mencegah terjadinya browning ya. Terjadinya perubahan warna pada bumbu. Jadi agar warnanya tetap cantik. Seperti itu. Kemudian pengeringan bumbu bisa secara alami dengan sinar matahari atau menggunakan alat dengan listrik. Jadi bisa disesuaikan dengan bumbu yang akan dikeringkan dan juga dengan sifat bumbu dan juga mungkin dengan kandungan zat gizi apa sih yang ingin didapatkan dari bumbu tersebut sehingga tidak rusak saat pengeringan. Jadi disesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya dia bumbu jadi, yaitu bahan-bahan bumbu yang telah mengalami proses pengeringan, sudah dikeringkan, kemudian digiling, ditumbuk, kemudian diramu dengan perbandingan tertentu. Jadi sudah siap pakai ya, bumbunya sudah tidak perlu meracik lagi, sudah tinggal dipakai. Contohnya tepung bumbu kari, tepung bumbu sambal goreng, tepung bumbu gulai, tepung bumbu opor. Nah, itu sudah biasanya sekarang sudah ada malahan yang sudah kemasan sachet, praktis tinggal kita gunakan. Kemudian teknik persiapan bumbu. Untuk bisa digunakan, bumbu itu bisa diolah dulu dengan dihaluskan, diiris tipis, dimemarkan, atau bisa juga dalam bentuk utuh. Jadi tergantung dengan jenis bumbunya. Seperti bawang merah dan bawang putih biasanya kan dihaluskan ya. Bisa juga diiris-iris. Disesuaikan juga dengan jenis masakannya. Kemudian yang dimemarkan biasanya lengkuas, serai, jahe, bawang putih juga bisa dimemarkan juga. Kemudian ada juga yang dalam bentuk utuh seperti daun salam, daun jeruk, daun pandan, dan kayu manis. Nah, untuk penyimpanan bumbu dan rempah. Untuk bumbu basah, diusahakan disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Yang ada pertukaran udaranya dan tempatnya terbuka. Ya, agar meminimalisir kemungkinan bumbunya jamur ya, dan bakteri. Kemudian untuk rempah-rempah, dicuci bersih dulu bumbunya, kemudian dijemur, disangrai, didinginkan, disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Nah, ini ada beberapa bumbu dasar ya. Jadi ada bumbu dasar, ada 4 bumbu dasar putih, kuning, merah, dan oranye yang biasanya digunakan untuk memasak. Jadi tinggal memilih nanti mau memilih masakan apa, untuk bahan makanan apa. Yang pertama ada bumbu dasar putih. Jadi bumbu dasarnya ini uh, terbuat dari bawang merah, bawang putih, lada, kembar, dan juga kemiri. Ini ya. Biasanya digunakan untuk masakan lodeh, gudeg, terik asin, terik daging, sayur bobor. Dan biasanya rasanya tuh gurih dan warnanya tuh putih keruh. Nah, kemudian dia bumbu dasar ini ya, sesat bumbu dasar putih. Ini cara membuatnya nanti bisa dibaca sendiri. Dan untuk selanjutnya dia bumbu dasar kuning. Untuk bumbu dasar kuning ini yang membedakan apa? Adanya kunyit ya, kunyit. Untuk bumbu dasar putih kan hanya bawang merah dan putih saja. Tapi di sini ada kunyit dan juga lada. Kita rasanya sama, gurih, tapi perbedaannya pada warnanya ya, karena ada kunyit yang memiliki zat warna carotenoid ya. Jadi warnanya bisa menjadi lebih kuning. Contoh masakannya biasanya ada di opor.
opor, nasi kuning, pepes, soto ya. Mm-mm. Ya. Nah, ini untuk resepnya, bisa dibikin sendiri. Kemudian ada juga bumbu dasar merah. Perbedaannya apa dari bumbu dasar putih dan kuning? Di sini ada bawang merah. Ada cabai merah. Ya, jadi selain bawang merah dan bawang putih kan dasar ya, itu ada cabai merahnya. Sehingga dia bisa memberikan warna yang merah segar pada masakan. Contohnya pada bumbu sambal goreng dan pepes, nasi goreng, balado itu kan merah ya, karena ada cabai merahnya. Jadi untuk bumbunya. Kemudian ada bumbu dasar oren. Nah, bumbu dasar oren ini yang membedakan apa? Ini lebih rempah-rempahnya lebih beraneka ragam ya, lebih lengkap. Ada cabai merah, ada jintennya. Cabai merah kan tadi di bumbu merah. Dan jintan, kapulaga, ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah. Jadi ada juga kunyit dan lada. Jadi seperti bahan yang ada di bumbu merah dan bumbu kuning dan juga bumbu dasar dan dijadikan satu. Jadi warnanya lebih tidak semerah yang bumbu merah. Dan juga ada warna kuningnya, jadi warnanya oranye. Ini ya, bumbu. Biasanya untuk masakan gulai dan juga pepes. Ya, ini untuk resepnya. Bisa dibaca. Ya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan kuliner dietetik dengan materi bumbu. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa banyak belajar dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.